Oke, kembali lagi bersama podcast Bocor. Enggak bongkar. Bongkar. Aduh. Akhirnya kita take podcast lagi, Cap. Iya. Minus Banyak. Bapak Yantes. Ya kan? Ya, minus banyak. Minus banyak ya. Minus Kalik. Minus Bang Ari. Gara-gara basa-basi juga mungkin mereka nggak bisa kan. Ya kan, kesibukan lah. Jadi ini kita lanjut ya, part 2 ya. Part 2 yang dari kemarin, terakhir hari Jumat ya. Jumat yang Tentang gagal. basa-basi. Yang videonya rusak. Oh, yang menarik nih ya, basa-basi kemarin. Aku bilang, aku rencana tadi di video yang tanpa video itu aku bilang cek biar bisa masuk Spotify. Bukan kita nggak ada video, merusak. Iya, kreatif aja ya. Ya, tapi kok bocorkan, aduh. Alibi. Dah, coba kita bahas. Silakan Dek, mulai Dek. Jang, kira-kira Jang? Apa yang mau dibahas? Basa-basi. Basa-basi. Kemarin udah bahas sampai mana? Ulang lagi nggak apa-apa. Kemarin itu terakhir kalau nggak salah kau jumpa Yang kau anti mainstream loh pokoknya. Enggak, yang dia challenge dia kemarin, challenge dia itu. Oh iya. Gimana? Ketemu teman dekat cewek yang udah punya suami, suaminya overprotective. Iya, Iya, kalau nggak iya. salah. Kalau nggak salah Tapi kan udah. Iya, tapi kan itu udah. Yang dari kau lagi. Kau kan kemarin mau ngomong juga, tapi waktu udah habis. Kau tuh Apa ya kemarin ya? Itu aku yang jawab pertama. Apa tentang apa kemarin ya? Ya itu tadi kan kalau ketemu sama temen Iya, udah kau sempat waktu- suaminya itu iya. protektif. Kalau aku kan bilang aku pura-pura nggak lihat aja. Sampai ada Sabtra bilang yang renggang gitu. Kenapa keringat kau ya? Ini bro, susah topi ini bro, topi susah bro. Apa kemarin ya? Nah gitulah yang bahas baru aja. Jang, balik lagi ke bahasa basi nih. Untuk kalian berdua nih aku tanya nih ya. Bahasa basi ketika makan tuh, pernah nggak ngalami? Misalnya nih kan, kalian sedang makan nih, kalian sedang makan di situasi tempat yang rame Crowded lah ya, gitu, crowded, crowded. ya. Kita nggak kenal, tapi kita selalu makan. Sedang mengunyah nih, gitu kan. Terus tiba-tiba ada yang kenal, malah dia basa-basi duluan. Woi, misalnya, sob makan seorang sih mah ndak babasuan ge orang lalu doh misalnya gitu kan. Padahal kita baru makan gitu kan. Gimana? Hati kau gimana rasanya? Coba aku tanya betul sama kalian nih. Kalau aku jawab langsung aja. Tak kau lihat nih si Dedek duduk sampingku. Aku makan seorang. Bukan bro, kau sedang sendiri nih. Environment kau makan sendiri, kau sedang mengunyah, kau ndak bisa ngomong. Tahu. Gimana aku makan sendiri? Kalau di luar tuh pasti lihat temen lah. Jangan makan. Aku- Ada aku emosi. dulu, aku dulu. Emosi. Anggaplah sama keluarga Iya, gitu. iya, Ini iya. Coba. ketemu beda. Kalau aku langsung ngasih kobokan. Ya, Oh iya. langsung ngasih kobokan. Ambilin kobokan ke tangan kiri, cuci tangan, yuk makan. Kalau dia ikut makan, yaudah makan. Tapi kalau enggak, yaudah basa-basi. Itu emang real prakteknya. Iya, emang real. Nggak, itu kan langsung praktekin balasnya. Tapi kau gimana cara waktu pada saat itu? Dalam hati kau, oh ini orang kan aku baru nyuap dia belum sempat basa-basi Oh, dia enggak, gitu. enggak sampai. Sakit hati nggak? Enggak sampai itu, enggak Enggak sampai, ya? enggak sampai. Nah, Belum nemu situasinya itu ya. Iya. belum nyampe ya. Kalau tipe aku lah ya. Kalau karakter aku ya memang agak introvert ya, introvert. Biasa aja. Biasa aja. Nggak, maksudnya jadi kikuk juga mau jawabnya gimana kan? Iya. Dalam hati alun menyuap belum juga disuap di nasi. Sabar lu bro, lu datang tiba-tiba gitu Kita ya. nggak kenal, kita nggak tahu apa-apa. Kita nggak tahu dia udah muncul gitu Terus kan. kita langsung kena judge makan sendiri aja Makan gitu sendiri. kan. Ya kan? Kesal jadinya kan. Berarti di situ basa-basi yang TV gimana itu? Tidak menyenangkan berarti kan? Pada dasarnya ragam basa-basi kalau untuk makan tuh banyak. Banyak. Tapi Itu dibilang tipe begitu. nggak menyenangkan, Gini, kalau kalau konteks juga sih. kalau misalnya kayak konteksnya kita dekat sama orang yang kita kenal kan beda lagi. Saya kalau lagi dekat, ya dia makan keplak, kepala belakangan bisa. Kalau kita Kalau kayak gitu aku pilih gak usah akrab dengan dia. nggak kan beda-beda. Ini pertemanan cuma Iya. komen ini kan. Ini kan beda-beda. Takut dia makan Makan sate lagi kan. Aduh. Bro. Cabutin bro. Ini kan beda-beda. Maksudnya ada psikopat. kalau misalnya teman hanya sekedar udah basa-basinya sekedar juga makan ya udah.
Kalau ikut makan cuci tangan pesan sendiri. Nah iya, kalau itu kan kalau kita bisa balas nih pada saat itu, mungkin kalau kau balas mungkin karena kau biasa aja kau langsung sodorkan gitu kan. Mungkin ada beberapa orang mungkin kesal gitu kan. Ini baru menyuap, baru belum terkunyah nih, baru masuk, belum bisa ngomong. Tahu-tahu, gimana mau ngomong bro, kan gitu maksudnya. Kalau ngomong, iya itu makanya jawabannya dengan action tadi. Actionnya itu kasih kobokan, berarti geserin piring dikit ke dia. Iya. Kalau dia cuci tangan mau nyomat makanan kita suruh pesan sendiri udah. Begitu. Nah. Padahal kan kita nggak bisa cuma basa-basi iya. Ini orang kan nggak mungkin juga misalnya kayak gini. Yang kenal hanya sekedar kenal lah misalnya, terus dia nyapa makan, terus kita nawarin, bro makan ya, terus si bro langsung cuci tangan nyomot makanan kita, kan nggak mungkin. Ya, kalaupun mungkin ada orang begitu. Iya, keplak pala ya. Nah, sekarang aku tanya kalian tipikal orang yang seperti apa? Kalau aku memang kalau aku sodorin ya silahkan makan, memang ya bener makan, nggak basa-basi, bener-bener harus suruh makan. Justru kalau dia nolak aku tersinggung. Ini gaya doang ngajak minta makan, tapi pas dikasih malah enggak. Kalau aku tipikalnya basa-basi aja. Iya, sama. Karena makananku sedikit. Kalau dibagi dua gimana? Kalau aku tipikalnya kalau bisa dibagi dibagi. Itu yang pertama, makanan sedikit. Yang kedua aku orangnya jijian. Sedang ngunyah itu ya. Dan nggak suruh pesan yang lain. Bukan yang di piring kita, tapi suruh pesan yang lain. Oh gitu. Pesan yang lain. Ya kan tadi actionnya kan beda. Oh ya actionnya kan beda. kita. Actionnya tadi kan ngasihin kobokan, terus geserin nasi, piring. gitu Ya, kan. piring kita digeser sedikit. Aku pikir tadi piring baru. Enggak lah. Oh enggak lah. Kita basa-basi kan. Basa-basi, ya. Jadi kalau nawarin itu nggak basa-basi. Gitu. Ngapain piring kita dikasih ke orang? Itu makanya jadi kalau dia nyoblos gitu kan, nyoblos Allahu Akbar itu kan. Mending dia makan itu lah pesan baru aja gitu. Enggak apa-apa. Nah, tapi banyak kan dulu di kampus ya. Gimana? Kita lagi minum. Enak ini ambil. Ya udah bilang ya. Habisin lah. Tergantung orangnya. Enggak bisa satu walau Tergantung orangnya kalau saya. Jadi kalau cewek dia mau. Kita kan teman lah, barang dia teman kan, ya cowok-cowok aja kan. Ceweknya pun lihat dulu, Bro. Enggak bayangin gini. Kalau aku orangnya penjijik memang. Aku nggak pernah satu pipet itu sama teman-teman nggak pernah. Mau cowok mau cewek pasti aku nggak pernah. Kalau sekarang kan beda cerita gitu kan. Kalau beda cerita sekarang ini. Ini lagi nggak sejijik dulu gitu kan. Tapi kalau cowok, nggak, beneran nggak. Apalagi kan kalau kita kan sekarang udah tua-tua ya, udah pada tua kan. Napas sudah pada bau ya. Air ludah kita udah kumannya beragam ya. Bayangin lagi kalau orang minum gitu kan satu botol gitu kan. Misalnya kalau kita habis olahraga gitu kan. Biasa minta ya. Kan biasa di sini kan ada keringat tuh. Dia minum gini masuk lagi keringatnya kan. Mau minum? Enggak. Aku biar aku minum. Coba mau minta kan ya, nguluk. Baru aku kasih. Habis lah. Biar aku minum sedikit lah gitu. Aduh ampun. Kalau orang kan biasa aja begitu. Iya makanya. Aku orang penjijik. Kalau kayak gitu aku memang no excuse lah, nggak bisa. Iya, kan? Tapi salut juga sih yang tiba-tiba. Sap bagi minum. Tuh bilang, udah habisin. Nah itu gimana? Kalau kau bilang habisin, kira-kira gimana gitu? Iya dalam hati. Kalau sebenarnya itu kan kalau mau ngasih walaupun hati gondok. Tapi kalau pengen nolak gimana basa-basinya coba? Awasin pun. Enggak pernah bisa nolak sih aku. Bisa ya, kalau kita nggak bisa nolak basa-basi kan? Tergantung, aku bisa. Kau gimana? Bisa, misalnya gini, aku lagi makan, kayak tadi lah. Minum lah yang minum tadi, yang diambil aja minuman kita. Minum. Ya, contoh kita habis keringatan. Kita lagi ada nih. Biasanya kan ada keringat di sini nih. Golok. Dek gimana tuh? Dek minta dek itu. Nah, ini airnya dingin lagi misalnya. Surga dunia sekali nih. Udah gimana kau nolaknya? Ini minumnya lagi enak nih. Kau gimana cara nolaknya basa-basinya? Mandi. Enggak, kalau paling gini aja. Bentar, sedikit lagi ya. Baru kasih gitu ya. Halus sekali. Halus ya. Kalau aku sama kayak Dedek. Aku tumpahkan ke tangan aku. Dia udah mau dekat buang botol. Tuh ambil tuh. Iya kan? Iya. Kan gitu. Tapi kalau misalnya kita lagi rapi gitu kan. Enggak juga sih, jujur aja juga bawaannya. Kalau minuman jarang berbagi. Iya. Serius. Mending pesan satu lagi, minta aja. Tapi zaman dulu kan sering berbagi. Enggak, kan. Waktu kita kuliah, waktu sekolah. Rokok yang paling pernah.
Masa iya rokok? Masa iya? Serius? Oh iya, sih, aku Iya. sering lihat itu. SMP, Coba aku mikir, wah lebih parah daripada air minum. Enggak gini, Aku nggak gini. perokok, soalnya nggak tahu. Gini, kalau perokok Ya aku juga gak perokok. yang nggak mau sharing itu kalau tipe ngerokoknya basah. Itu nggak mau sharing. Rokok Jadi- Basah apa gimana deh? Jadi sehabis dia Isap. isap, yang tempat isapnya itu basah. Iya, Pak. Sama bibirnya dia. Ya rata-rata kan kayak gitu. Oh no, enggak. Biasa orang-orang tua tuh biasa tuh. Iya. Nah. Kubluk gitu. Iya. Kubluk gitu. Cak, Nih. Mangga, kan dimasukin tuh. soalnya gini, kalau yang mau berbagi di rokok atau kalau dia tipe ngerokoknya kering, itu mau tuh. Tapi kalau basah kering-keringnya orang minimal Oh, keringat enggak. ada. Pasti Oh, enggak. ada liur lah gitu. Iya. ada lah. Iya kan? Ya. Pak kok Pak ini rokok ini ya kok Tapi ada yang biasa sharing rokok pahit-pahitnya tuh gitu kan? pasti masih yang remaja kali ya. Bocil lah, masih Ya, bocil, ya. masih bocil lah. Yang nyicil rokok ya kan? Iya, rokoknya beli barang tiga gitu. gitu. Iya betul. Iya. Iya, emang betul. Nah mungkin zaman-zaman dulu jijik kita nggak sejijik sekarang mungkin kan? Kalau sekarang ekstrim sih. Oh yang bocil berarti suka yang sarome dia. Rokok rame-rame. Oh iya sarome ya, sarome. Bahaya apa? Malah semakin larut. jurang Ya. Jadi kita bahas tentang sarome aja malam ini. Aduh, kocek dulu lah masih nyimpan nggak? Oh iya, Kayak bentar, ya. kemarin lagi tuh. Di kalangan perokok, basa-basi rokok taruh, bang kalau mau rokok aja. Tapi di dalam kotak rokoknya hanya tinggal satu batang. Iya. Aku tahu tuh teman-teman aku sering gitu cerita. Itu kalau di Itu maksudnya gimana? Itu jangan diambil. Kalau dalam kotak itu tinggal satu, jangan diambil. Jadi gini, kalau teman-teman aku sering gitu tuh di circle aku yang lain gitu kan. Itu sebenarnya rokoknya masih banyak. Oh iya, jadi kantongin. Iya, yang Satu aku pernah lihat dimasukin teman kotak. kayak gitu. Nah. Ah. Jangan-jangan teman kita sama lagi. Dia membahas orang yang sama kayaknya. Teman kita sama lagi. Enggak. Pernah kayak gini. Misalnya gini, kita berteman bertiga. Kita tahu nih, misalnya saya Sabtra suka beli rokok perbungkus masing-masing. Nah, lu biasanya nebeng. Nah, Nah, itu sebelum kita ke rumah lu, pasti kita ngomong, "Cap, rokok siapa yang mau dibawa turun?" oh harus ada tumbal ya. Iya. Tumbal. Nah, jadi yang satu yang lagi disimpan di motor atau di mobil, nah satu lagi buat turun untuk habis. Tumbal. Oh, Berarti iya, itu iya, di, iya. eh, rahasia para perokok mungkin. Iya, kayaknya. Baru tahu aku sebenarnya kayak gitu, ada sistemnya. Aduh, Ya kalau aku mikir balik ke diri aku sendiri, misalnya tinggal satu tadi ya. Ya udah ambil aja silakan gitu. Oh, enggak. Kalau Kok di dia rokok ini enggak. suka berbagi kayaknya. Berbagi keringat sama Iya. Sarome. Iya. Kalau di rokok nggak bisa. Kalau misalnya kecuali gini, dia bilang kayak gini, rokok Wir misalnya dalam kotak itu tinggal satu. Tapi dia bilang kayak gini, nah apa Wir ambil aja, ini masih ada satu lagi misalnya, satu bungkus lagi misalnya, itu nah apa Enak ambil. kalau gitu kan. Iya, Enak, masih itu ada ambil. basa-basinya tuh. Soalnya gini, kadang rokok orang kan tertentu, Iya. nggak semua tempat jual, Oh iya iya. susah belinya gitu. Rokok apa itu? Coba sebutkan sudah. Ada yang kayak halus-halus kan? SC banyak. SC. Yang itu yang udah legal sekarang kan? Legal. Udah legal. Hah. Soalnya teman kita sering beli itu dulu. Sekarang juga. Sekarang juga yang Ya. ngerasa Emang rasa ada buah terlarang? dulu. Dulu terlarang. Oh tuh, enggak, bro. enggak SC Beli enggak. Karena legal. nggak bea Oh, cukai. enggak, Oh enggak. nggak ada bea cukai. Karena Ya. nggak cukai. Dulu. Enggak, kalau SC dulu SMA udah pernah nyoba. Legal. Enggak, ada cukai. bukan SC. Apa? Dulu ada rokok-rokok ilegal. Oh, yang DJ murah-murah itu. Fruit. Nah. Bukan DJ Fruit. Ada beberapa teman kita apalah dulu gitu. pernah bawa itu. Emang dari Batam rokoknya. Oh, Nah, rokok iya. rasa-rasa Iya, buah iya. dulu lah zaman dulu. Pernah tuh. Kok sering kopdar enggak? Nah, Enggak lah. aku sering. Kalian berdua jarang kopdar nih. Mana jarang. Oh kok baru tuduh aja. Alah memang iya. Tapi aku mana perhatiin rokok lah, Oh, karena iya, aku bukan iya. perokok. Jadi apa yang dibawa orang itu terserah lah. Kita ganti topik, jangan rokok. bahas aja. Bahas Soalnya apa sih? satu orang aja yang merokok ya. Iya. Ya, minoritas di sini. Iya minoritas ya. Ayo. Sorry dek. Nah, jadi itu tadi skenario basa-basi. Perokok. Enggak juga sih. Enggak. Macam-macam. Berbagi kan, berbagi Berbagi. basa-basi. Nah, kira-kira skenario basa-basi apa lagi nih yang nyelekit banget nih yang di hati itu? Gimana tuh? Bukan jelek tapi lebih bawa kikuk ya. Ya, Wah, ini gimana kikuk. coba? Ini kayak temen sini lah ya, yang tempat setiap tempatku tinggal. Dibilang akrab kita akrab tapi sering tegur sapa juga lah ya. Tapi lebih milih jangan berpapasan. Oh, Nah. ngindarlah lebih Iya. baik gitu ya. Tapi pas berpapasan, ini aku sambil minta ide kalian juga sih. Mana tahu kok nanti kalau ketemu lagi biar agak kesannya menjaga berjarak sama dia. Jadi Oh, aku ini bisa pilih based kosan. on
True Ini story ya. ya. True story. Ya ini pun kita tujuannya bahas bahasa basi itu nambah ilmu juga Iya, kan supaya iya. oh ternyata teman ini bagusnya kayak gini harus jawab aku Iya, gitu kan. betul. Konteksnya dulu. Ya orangnya kita sebenarnya bukan bilang akrab sih, pernah ya satu main bareng lah gitu, main Oke, bola bareng. Tapi lebih baik sini. hindarin lah. Zaman Ya, bocil lah. Ya emang bocil, tapi masih tetap tetanggaan. Ah. Ketemu pun masih senyum, tegur sapa Ah. gitu. Tapi pas kalau bisa milih hindar gitu. Nah, Terus pas ketemu otomatis dia bilang kemana gitu doang. Tapi dia jawabnya panjang. Artinya dia memang pengen buka obrolan Pengen kan sebenarnya. ngobrol gitu Tapi aku kan. sebenarnya cuma bener basa-basi supaya lepas gitu dari dia. Kalau kalian gimana tuh responnya? Apa yang harus tanya biar yang pertama? Iya. Panggil nama aja sih paling. Misalnya siapa? Saptra misalnya tuh. Sap, gitu aja pergi. Ya Itu kan kayak aja. kesannya nggak enak bilang sombong. Aku dicap sombong kan di sini. Nah, kamu yang nggak, ya sombong kadang, dikit. kadang kan basa-basi gini, anggaplah kita tinggal depan rumah, pasti Nah. waktu misalnya lagi di depan rumah lu mau keluar, Nah, Wir, mana? Terus Wira jawab, iya nih sini panjang lah ceritanya pokoknya. kalau gitu skenario terbayang aku kan depan rumahku tuh pondok tuh. Pondok pemuda tuh. Jadi pas ngeluarin mobil kan, "Woi, Bang, mau kemana, Bang?" Aku tutup pagar, aku nongkrong langsung sama dia. Jadi gini, aku tadi mau keluar, cuma kalian rame, aku jadi ngobrol sini, yuk kita ngobrol. Kan kebayang kalau pengen ngobrol kan jadi begitu tuh. Hah, cara ngindari itu ya susah juga ya. Nah itu aku pikir Iya. Ada sih caranya. Gimana caranya coba? Setting alarm di handphone. Ya kan kita nggak mikir. Pas keluar kita nggak tahu mesti Cok, tahu ada orang berapa gitu. susah sih setting alarm di handphone? 5 menit lagi gitu. 1 menit udah. Berarti di depan orang itu kita setting. Enggak, dia kan nggak tahu kita. Misalnya nih keluarin mobil si Wira. Ah. Terus dia panggil. Iya, apa tuh? Ya, santai ya. Setting alarm 1 menit. Tak, dah matiin Nggak, lah. gini. Datangin ke situ. Ya itu betul. Maksudnya tuh masuk akal. Cuman HP dia sesama pengguna Samsung nih misalnya nih. Ringtone Kau nggak punya alarm? alarmnya. Teng tereng teng teng. Hah? Sebentar ya, halo. Lah, Nggak itu mungkin. kan alarm. Teng tereng teng teng tereren. Itu gunanya kau setting bunyi alarm kau beda Nggak lagu bisa, kayak bro. apa kayak gitu. Enggak, settingnya itu emang udah dari jauh. Itu emang dari dulu saya seperti itu. Maksudnya dari zaman SMA lah, cara ngindarin sesuatu itu salah satunya. Gimana kalau dengan kalau orang tipe kayak saya nggak bisa acting? Nggak bisa bohong. Ini ketahuan nih bohong. Ngangkatnya gini aja. Pernah di kampus kok kayak gitu. Malas waktu itu boncengan orang. Pengen pulang duluan nih cerita, pengen misah. Setting alarm tap, handphone bunyi, angkat. Hah? Ya, sip. Jangan dulu ya. Wah, dia acting, jago acting. Jago Bukan jago acting, acting. cuma gitu aja, nggak harus. Kalau gitu. kita apa adanya orangnya Kalau kita susah. heboh angkatnya. Sebentar. Pak Jokowi nelpon. Halo, assalamualaikum, Pak. Coba lu speaker lah. Teman kita beda-beda, bro. Teman circle kami jago acting semua. Repot, jago acting semua. Nggak, salah satu ngindarin Kayaknya emang aku gitu. gimana di circle aku ya? Lurus-lurus aja dia. Mana tuh? Yes. Apa adanya Repot nih. kan? Ya, sebenarnya menjelaskan bahasa basi sama nolak bahasa basi itu repot-repot mudah gitu kan. Oh iya benar-benar. Kalau mau di arogansikan, misalnya bukan arogansi ya, Repot atau susahnya bagi orang yang agak engganan, introvert mungkin, yang sungkan-sungkan. sungkan, sungkan. Gini lah yang Enakan. sulit Iya. ngindarin basa-basi, kayak contoh sama tetangga misalnya, udah dekat lah sama tetangga. Jadi tetangganya emang suka keluar kota sendiri. Sekali lah misalnya lagi ngapain gitu di teras rumah kan diajakin, "Bang, sibuk?" Dia kan nengok kita nggak lagi ngapa-ngapain. Otomatis jawab enggak dong. Enggak, Cak. Ikutlah sama semua aja. Misalnya kemana keluar kota gitu kan. Yang pertama kita nggak mungkin mengiyakan. Dia posisinya mau kerja keluar kota ya. Yang kedua untuk keluar kota tuh kan nggak mungkin lah ninggalin anak istri di rumah. Ya. Nah gitu. Udah pasti lewat bermalam lah gitu. Caranya gini aja bilangnya. Dah yuk tunggu bentar. Dia pakai mobil, kita pakai helm. Ngerti? Nyusul. Ya. Bentar nih simnya hidupin pura-pura masukin kunci motornya. Tidak pergi. Ya duluan bang, aku tarik ya sip. Lah, tarik helm lagi.
Kau turut betul. Kau Enggak ikutin. lah. Nah, kan berarti bohong berarti. Iya, Bukan bohong, dia pun tahu kita nggak ngikutin. Bukan bohong, arak yang bohong. Ya. Nah, Tapi kayak gitu resiko tuh deh. Aku lebih jauh nanti- gak enakan wah, ya mending ini jujur aja kan. bilang Ya kalau iya, memang tapi mau keluar ini. kota ngajaknya dari kemarin lah bang atau dari mana lah. Oh. Nah, contoh lah tadi mau keluar rumah kayak gitu. Tangganya lagi depan rumahnya, terus dia bilang kayak gini. Bang, kamu bang, Cak. Ke kota sebentar. Wah, ke kota. Iya, ke Jauh kota. Ke kota. Jauh deh di Ke kota. Palapa, aduh. Terus bilang, dah, iki coba bang, Cak. Ayo, pakai helm bang. Ah. Bawa helm bang. Helm anak dulu katanya. Nggak bisa bang iki tuh nih tangkap polisi beko ya. Dah. Circle dia pengikut semua ya. Iya. Ramah-ramah ngikut suka ngajak. Kita nggak ada circle gitu. Tetangga bodoh amat. Bodoh amat. Ada. Ngajak tapi dia punya tetangga yang banyak acting, jago acting. Gue acting Iya. semua kayaknya. Gara-gara pura-pura nyusul, totonya enggak. Tahu nggak dia? Kita udah capek nungguin. Calon RT bro. Calon RT dia. pantesan. Makanya dibahas-bahasin orang. Iya. Aduh, Biar gimana, Pak RT? urusannya gampang gitu ya Iya. orang-orang yang ngurus-ngurus dokumen. Aduh repot Pak tuh. RT ternyata. Enggak lah. Mas. Enggak biasa. Adek paling. Oh. Nah, Oke. jadi ada lagi nggak skenario nih yang memposisikan basa-basi itu jadi nggak enak? Apa kira-kira? Ya salah satunya tadi ini contoh kita ada beberapa juga yang nggak lain. enak. Pokoknya kita kaji semua. Bikin nggak enak. Sebenarnya basa-basi busuk tuh paling banyak terjadi itu pas reuni sebenarnya. Ah, ya benar. Iya kan? Jarang ketemu terus pengen sombong-sombongan sebenarnya kan. Ya, Tapi merendah dulu biasanya tuh merendah dulu. Dia tiarap Macam dulu. lah macam Ya. tapi bervariasi. Ada Tergantung contoh orang-orangnya. mungkin teman-teman kita yang udah kaya mungkin ya, bukan kaya, sudah sukses lah. Nah, mapan Menurut dia. lah, mapan lah. Nah, mapan lah, bukan mapan. Sukses aja lah, Iya. orang kaya lah gitu kan. Iya. Ya, kesal bahasa udah bahas lah. Dia pengen pasti basa-basinya tuh merendah dulu biasa orang-orang Iya. gitu kan. Tapi pengen diambung gitu ya. Iya. Oh, lebih bagus. Adu nasib. Kalau tunggu, kalau yang mapan sukses biasa tuh pengen diambung. Tapi kalau yang nasibnya di bawah-bawah biasa adu nasib tuh. Aku kerja apa kok? Aku kerjaku. Masih mending kau lah. Aku gini-gini. Nangis-nangis gitu kan. Siapa yang paling Iya, siapa yang- susah lah ya? Siapa yang paling set ya hidupnya? Aduh. Momen paling enak reuni itu itulah basa-basi itu. Cuman itulah tidak semua reuni itu enak. Tidak Ya. semua kenangan tuh indah untuk diulang gitu. Sama kayak ini, orang bilang pengen balik ke SMA atau sekolah gitu kan. Yang pengen diulang itu momen-momennya aja. Belajarnya enggak. Jadi cuman momen kumpul sama teman-temannya aja Iya. paling. Momen jam kosong, momen Nah. Iya. guru nggak masuk. Benur. Itu yang paling indah kalau di sekolah. Nah, kalau belajarnya enggak. Ah. Jadi cuman basa-basi aja tuh. Pengen ngulang masa-masa sekolah. Aduh, iya. sekali tuh. Tai lah. Masa-masa Nah, ini ya. inilah macam masa-masa KKN lah. Hah, gimana lagi tuh coba? Ya kali mau diulang KKN, Nah, iya. Iya, kan. iya. Paling jalan-jalannya paling Iya. ya. paling ngumpulnya tidur sekamarnya sama siapa? Sama siapa? Ada sama. Ya sama lah berarti satu suara kita. Iya. Indah untuk dikenang tapi tidak untuk diulang. Tidak untuk diulang. Seperti lagu. Nah. Terlalu indah Nah. Jadi lagu untuk itu dikembangkan. Hah? Berkembang biak gimana? Jadi lagu itu deh sebenarnya ada komposisi lagu itu. Tai lah. Hah? Bahas apa sekarang? Itulah makanya kalau misalnya reuni-reunian tuh ya pasti lihat komposisinya siapalah dulu. Pasti pun yang datang itu ya datang gitu kan. Mm-mm. Pasti mereka itu langsung gabung ke ya, Kelompok mereka sebelumnya. circle mereka masing-masing Iya. waktu mereka muda gitu. Nah, Waktu iya, mereka kuliah dulu misalnya gitu kan. Atau SMA dulu sama siapa dia itu. Yang ibaratnya sebau lah. Heeh. Yang sama seide gitu kan. Pasti mereka gabung ke situ dulu. Jarang yang gabung ke sini. Padahal tujuan ini kan mengakrabkan lagi Lagi, semua ya. ya kan. Tapi mereka pasti bikin apa namanya? Circle-circle sendiri gitu Iya. kan. Karena ngindari basa-basi lagi mungkin kan. Emang Iya. ya, emang ya. Iya kan? Takut. Ya contoh gini, Kekut, kalau takut kalau misalnya nyinggung. ada reuni kampus lagi ketemu Satra, Wira, Yante, siapa ya basa-basi lewat udah. Paling nanya sehat kan? Sehat? Dah. Sekedar itu. Kita ada teman kita begitu tuh. Ada teman kita tuh. Kalian pasti tahu lah. Oke. Jadi singkat cerita gini. Dia sama-sama sastra Inggris, lettingan kita sekelas juga.
Di luar kelas Sekelas. aku. Berarti di Sekelas sama kita. sama kita. Jadi kan ya kau tau lah aku apa? Aku udah langsung bisa nebak orang ya. Jangan nanti dulu. Target 2 orang sih sekarang. Terus Ya, kalau aku udah tepat 1 orang itu. Coba bisikin kalau memangnya. Enggak, coba cerita aja lah. Gini, aku kan dulu ngebentuk SCI itu kan sama kawan-kawan ada berempat gitu kan. Pertama kan untuk satu komunitas aja mobil. saya nggak bisa nggak. Muka kau blocking, muka kau blocking. Jadi gini. belakang. Nggak usah. Jadi gini, bikin SCI kan sebenarnya itu nggak kenal gitu, pengen ketemu teman-teman baru. Kebetulan waktu itu si Yantes, dia kan beli juga tuh. Yaudah, aku coba rekrut. Jadi kan jadi founding father juga di Padang, di Sumbar lah, udah sama. Terus karena orangnya itu aja kan suntuk gitu kan, cuma sedikit ya namanya format awal gitu kan, baru kan. Jadi kan ku ajak kau. Jadi yang sasing-sasing circle kita kuliah yang masih di Padang, siapa lagi ku ajak gitu kan. Yantes pernah ajak, jarang gitu kan. Ku ajak lah siapa si Kamut, Andre Gelap, segala macam semua ku ajak. Intinya kan kita aja isinya. Sebagian 60% SCI itu kan awal-awal kan kita aja isinya tuh. Malah mereka yang minder kan. Dah, terus ada satu teman ini ketemu juga. Karena ini teman kampus nih. Tapi sekelas kita. Kelas tadi. Terus kelas teman kampus ini bro. Orang nggak nonton juga percaya lah. Jadi gini, ada satu teman itu, dia si Yantes dulu ngasih tahu kalau nggak salah. Mas Gan itu siapa di Padang tuh? Aku ketemu dia kemarin ini gitu kan. Oh yalah, kok gitu kan. Berarti aku tahu dia posisinya di Padang nih. Nah, terus di lain kesempatan ternyata aku ketemu sama dia beneran gitu kan. Aku ajak lah, woi bro, gabung lah sini. Ini kita punya komunitas ini, tapi sih anak-anak sasing semua kayak gini. Iyalah katanya. Nanti kalau apa kabarin. Ya pas kopdar kabarin 2 kali 3 kali, nggak datang. Berkali-kali malah. Dulu kan rutin aku WA tuh, ngajak-ngajak nggak datang. Dah, aku ambil kesimpulan dia nggak mau gitu kan, nggak mau gabung sama kita gitu kan. Dah aku nggak ada aku gubris. Ternyata ada kesempatan ketemu lagi. Terus dia bilang, karena aku kesal juga kan, dia bilang mau datang kalau aku dikabarin. Aku bilang, bro, aku ngabisin energi, aku ngasih tahu ini kalau enggak ya nggak usah basa-basi. Kan basa-basi tuh. Kalau memang nggak datang, bilang nggak datang gitu kan. Kalau bilang datang, kan kita nggak ada masalah. Terus dia jujur, iya bro, gini sebenarnya. Aku segan, kalian sudah pakai mobil katanya. Kalian sudah beli ini, udah ini. Sedangkan aku kerjanya begini katanya. Nah, padahal teman kita kan, ya biasa kita kan nggak ngemandang begitu kan. Kebayang nggak? Siapa sih orangnya? Ini. Itu kasihan kita sebenarnya. Karena kawan di kelas dek berapa lah kawan Nggak, cuman yang kayak gitu sih ya gitu. Nggak, kan sebenarnya kita kasihan begitu. Cuman watak dia tuh gimana sih, inferior sebenarnya gitu. Kebayang sama dia nih. Pastilah gue nebak langsung orangnya yang nggak pernah. Kau nggak tahu kan? Bukan. Dia nggak ada di Padang. Di Padang bro. Teman kita bro. Bukan yang aneh-aneh gitu. Barada. Dia memang di bawah radar. Ada aku ketemu tuh di dekat rumah, ada aku cerita. Nah sebenarnya dia begitu, dia segan, nggak enakan. Padahal kita kan nggak mandang gitu. Aku bilang si Dede nggak punya Swift, dia pakai motor. Si Saptra pakai motor. Si Andre pakai motor. Aku bilang nggak ada masalah, bukan masalah mobil. Bahkan ada yang pakai Gojek. Ada yang pakai Gojek. Saya pernah. Yang Gojek promo 1.000. Pakai Gojek pernah. Aku mobil ya, aku Gojek aja Rp1.000 ke sana. Ada juga teman kita kan. Wah, gimana kamu mau datang nih? Datang aja, gue pakai Gojek dulu. Pulang gampang. Ternyata datang pulang pakai Gojek lagi. Iya, Gojek keren benar. Nah, ada teman kita gitu. Iya, ketemu sama dia pernah juga kok. Nah, jadi basa-basinya kan nggak enak jadinya. Betul. Kan kesal kita jadinya. Itu justru pembicaraan yang merusak silaturahmi jadinya kan. Kita pun yang ngajak jadi bingung. Ini orang ya ke aku ya, kalau aku sebenarnya istilahnya bukan basa-basi ya.
kalau kita ada yang ngomong obrolan yang kesannya ngajak atau yang kata orang basa-basi ya, artinya satu sisi ke 90% aku memang niatnya iya gitu diajak misalnya. Bukan misalnya, Wir, ikut yuk sama aku ke Pekanbaru. Bukan basa-basi, memang niatnya itu ngajak gitu kan, berarti memang ada minta tolong gitu tolong. Tapi pernah nggak kau ngerasain misalnya diajak tapi hanya sekedar basa-basi, ngarapnya lo jawab nggak? Enggak kayaknya. Ada tuh yang kayak gitu. Dulu momennya pasti ada. Jadi kesan supaya jangan dikucilkan ya, biar kita tuh nggak merasa dikucilkan. Sebenarnya kita mau seperti yang diajak, tapi harus jawab enggak sebenarnya. Tapi cuman gak enak gitu kan. Iya. Kalau aku bilang enggak karena aku nggak pernah diajak. Masih ditinggal aja. Kalau itu memang yang kondisinya adalah 1 jam atau beberapa menit sebelum berangkat. Oh, tuh no. Terakhir biasanya kan. Misalnya kalau diajak kan. last minute kayak gitu no. Last minute biasa tuh biar nolak gitu kan. Walaupun di awal udah bilang misalnya dia nanya apa kegiatan sekarang, ada kosong misalnya. Kesini apa ini no. Gue nggak bisa. Tapi pernah berarti kan. Aku nggak pernah diajak bro. Tahu kok jawabannya, mereka jawabnya enggak. Tapi memang ada juga situasi teman memang tipikalnya suka ngajak dadakan. Aku udah tahu tuh, justru aku yang kelabakan. Yuk bro, kita berangkat sana. Siapa itu? Nggak ada teman ada kayak gitu. Iya, tergantung karakter orang. Bukan aku kan? Bukan. Memang serius pergi. Iya, emang serius pergi. Karena aku pikir ini orang nggak tahu gue tuh ada tanggung jawab yang lain lagi gitu kan. Betul. Setting ini dulu sebelum berangkat. Harus nyiapkan ini dulu yang ditinggalin kan. Duit lagi kan. Betul. Aduh, repot kita kalau basa-basi itu memang langsung nutup. Takut dia kesel karena nggak bisa nebak nama orang itu tadi. Kita cek dulu. Nah, basa-basi busuk. Sebenarnya kan busuk berarti basa-basi ini. Oh itu salah satunya tadi yang berharap kita jawab enggak. Nah itu basa-basi busuk sebenarnya. Tapi pernah nggak? Ya, pernah. Apa dulu? Kok basa-basi aja pertanyaan kau ini? Karena udah bingung gitu. Udah mau ngapain? Aduh. Sedapat mungkin kita podcastnya jangan gibah itu ya. Jangan. Karena gibah. Tapi itu yang seru. Karena gibah itu ya. Yang durasinya lama. Pakai obat-obat mungkin makan lama. Oh tadi itu bukan basa-basi namanya, itu lebih foreplay ya tuh ya. Bukan foreplay, tawar menawar itu pak. Beda itu pak. Nego dulu lah. Bukan download dulu. Ini Jang, kalau podcast di sini bahasannya nggak jauh dari micet. Micet terus bawaan dia. Karena kok aku nggak ada mikir ke sana loh. Kan dia nego di mana lagi dong nego? Yang bilang nego tadi siapa? Kau? Enggak lah, aku bilang itu dari awal. Siapa yang bilang nego? Ayo nanti kita lihat. Dede yang bilang kata nego. Jadi kita nggak usah bahas. Aku bilangnya foreplay aja. Sama aja bro. Oh ya, sama ya. Jadi basa-basi yang baik itu gimana contohnya? Basa-basi yang baik itu seperlunya udah. Seperlunya gimana? Contohnya contoh. Misalnya udah lama ketemu. Hey, apa kabar? Udah. Terus tanya, nah, sekarang tinggal di mana? Udah. Maksudnya tinggal di mana nih bukan nanyain sertifikat rumah ya, tapi nanyain lokasinya dia. Itu ada aja teman udah. kita yang begitu? Ada. Baru beli apartemen katanya. Ada. Beli rumah yang mahal katanya kan? Aku kira ini marketing bang, mau kita sertifikat rumah. Mau di sekolahin nggak? Perlu modalin nggak? Ya basa-basi sekedar itulah, misalnya ketemu selama udah apa kabar, udah sekarang gimana, udah kalau misalnya dia sama anak istrinya tanyain aja. Tapi untung lah ya circle kita ya, yang maksudnya angkatan kita ada nggak yang Dedek sendiri rasakan di angkatan kita atau ya angkatan kita lah kita ngomong ya, yang basa-basi itu flexing, nanya ke materi, belum ada ya? Sejauh ini nggak ada ya? Syukur lah ya. Terkadang udah berapa mobil? Waduh, babi. Ya gini aja lah contohnya. Kalau misalnya flexing ini misalnya ya, telat datang nih, suatu tempat yang kita tentuin buat kumpul misalnya.
Iya, tadi jalan jelek, mobil aku rendah, velgnya gede. Mobil udah pelek gede gimana ini ceritanya? Kan mobilnya pelek semua itu. Iya. Bawa pelek aja sih. Tapi pas Dedek ngomong itu aku udah mau siap-siap tuh. Dia nggak jadi ragu nih gitu ya. Soalnya kalau datang ke sini kan aku kan ngomongnya, sorry ini mogok gitu kan. Iya, bridging kok bagus deh. Bridging kok Emang bagus. kayak gitu. Karena ada memang teman kita tuh. Iya. Sengaja dia, aku usahain cepet katanya kan. Iya. Aku usahain cepet. Dia rusak Gitu. akinya. Aduh, hari hujan rusak aki. Aku sholat dulu. Tahu kok. Sebenarnya dia bilangnya gini, kau bilang, "Ya udah, aku susulin aja ke situ." Dia dalam hatinya tai lah orang nih gitu. Padahal aku nggak mau podcast Iya. malam nih. Gitu. Aduh. Terus kayak gini kan sambil ngambil kunci mobil. Kakak. Ambil itu palu, pukul-pukul laki. Tang. Tang tuh. Cabut, udah rusak lah. Alibi kan. Tadi itu sebenarnya itu bukan kepala aki yang copot. Iya. Ya, cuman itu busa rokok dicat, dipilok warna dan kepala aki. Tahu terasa. Rugi dia kalau Iya. rusakin aki. 1 juta lebih, Bro. Gara-gara demi ngindarin aduh. Hampir aja aku bilang podcast. Bukan Iya. kau, Cap. Bukan. Iya, kau. memang tahu, aku Bukan tahu. kau, Nama, Cap. nama teman kita tuh Lesmana namanya. Iya. Inisialnya S ya. Inisialnya SAPTRA. Indra Lesmana. SAPTRA ya. Indra. Lesmana gitu kan. Ini aku sendiri yang malah menggiring opini ya. IG-nya @TRA_Lesmana. Iya, makanya Dra baca. Lesmana. Dra lah. Aduh. Dia katanya bos JNE nih. Nih, aduh. Di mana? Salah satu. Enggak, dia memang bos paling Bukan. besar. Dia Salah satu usahanya. bos ketua yang- kepalanya tuh. Yang kayak entes kemarin loh. Bos. Bos, iya. Bos. Bos. Tapi ngopi bayar utang dia. Minta bayarin dulu. Talangin dulu ya. Bos Talangin apaan dulu, dulu? ya. Bos ngutang dia. Emang iya sih. Aduh. Kan emang iya. Iya, kalau- Kerjaannya tuh ngasih ngutang orang kan. Dia kan aku ingat tuh, kita gibah aja ya. Kalau dia ngopi kan, udah dia duduk, udah pesan, dia langsung ke belakang. Jadi yang terakhir pesan kan tentu itu yang bayar kan. Pas ini barusan bilang sekian Curhat ya? Pak ya. Lah, Kok yang kok bapak double gitu yang tagihannya. pesan pertama udah depan pintu aja dia lihat atap gitu. Dia lihat atap gitu. Lihat kabel, kabel mana? Terus udah dibayar gitu kan. Udah aku bayar aja. Bahasa basi lagi nih. Bahasa basi memang setan. Mas Gan, utang kau aku catat nih. Berapa kali duit kau pakai nih? Aduh. Inisialnya siapa? YANTS. Oh. Bukan di NTKS. Bukan, iya enggak tahu kok tanya saya. Jangan main di tepi jurang. Belum juga mengudara udah main tepi Jam jurang. berapa ini? Jam 10. Jam 11, Bro. Udah Bapak berapa ini menit jauh. ini? Ke Iya. Visa. Kasian Ke Visa dia. Aduh. Payah lah aku ngedit-ngedit. Udahlah enggak apa-apa. Cocok Nah, lah. panjang lah kalau kita bahas basa-basi ini ya sebenarnya cukup lah ya. tapi pada dasarnya hanya dua sisi yang kita bahas intinya. Basa-basi itu orang yang berbahasa basi dan orang yang nerima basa-basi. Menerima. Kalau dibilang basa-basi itu mana yang enak gak enak sama aja sebenarnya. Tergantung yang orang nerima, ya. tergantung yang Momennya ya, nerima benar. siapa. Situasi Konteks konteksnya dan orangnya ya. Nggak mungkin kan lagi misalnya orang tua meninggal, ada yang mati nih. Ngapain kan? bukan. Oke, itu tuh agak kasar. Lebihnya kayak gini. Gimana perasaanmu? Tapi dengan ekspresi kita bahagia. Enggak, datang- Apa yang kamu rasa deh kalau orang tuamu mati? Enggak, mamanya meninggal ya datang-datang. Woi, Bro, gimana mama? Sehat? Mati. Oh iya. Tapi ada loh yang ekstrim waktu almarhum ayahku meninggal ya. Aku balik lagi ke Sulawesi. Orang kantor gini. Dia bilang gini, kan berduka cita. Ya selamat berduka cita. Itu loh dia bilang gini. Selamat berduka cita. Aku harus jawab apa ini? Untuk kita lulusannya anak bahasa, jadi mencoba untuk memahami konteks budaya lah ya. Mungkin budaya orang ini kayak gini, tapi selama aku di sini nggak pernah dengar orang kalau meninggal tuh selamat ya. Jadi ngomong-ngomong soal meninggal dan salah komunikasi, miskoneksi gitu, miskomunikasi gitu. Pernah ada satu cerita lucu. Ini cerita dari cerita orang kantor juga. Jadi Disamarkan lah ya. di anu itu pada Iya. satu instansi itu ada orang
disabilitas, sumbing. Disabilitas, difabel. Bukan disabilitas itu. Difabel. Bukan difabel. Bukan itu difabel, beda, enggak. bro. Sama Cacat. Jadi kalau ngomong, kalau orang sumbing kan nggak tahu Iya. kita nggak tahu kalau orang sumbing itu kan ngomong begini. Nah, jadi pada saat itu dia izin sama bosnya, sama atasannya. Gini, Mami ini sebentar. Orang tua mama saya sakit, gitu kan. Bapak saya sakit, gitu Iya. kan. Bosnya mungkin kalau sedikit-sedikit ngerti lah gitu kan. Ya silahkan izin dulu, dia mau pulang kampung, gitu kan. Udah izin kan. Udah seminggu kemudian balik dia. Di suasana kantor pada saat itu lagi senang-senangnya, lagi Iya. happy-happy lah gitu kan. Nggak ada beban, nggak ada kerja gitu kan. Dia, gimana bapaknya? Gimana sakit bapaknya? Udah sehat? Udah meninggal, udah meninggal. Alhamdulillah, sudah meninggal, gitu kan. Menangis. Udah meninggal, Pak. Iya, saya tahu alhamdulillah. Ini kayaknya humor aja atau benar kejadian ini. Jadi gini, pegang udah meninggal, Pak. Terus pegang bibir. Bidang banget. Aduh. Gelap ini padahal lampunya terang ini. Saya minta disomasi. Nah, itu cerita orang kantor. Enggak tahu asli atau enggaknya. Padahal begitu. lighting ruangan ini udah bagus tapi kenapa gelap ini? Tapi kalau yang aku bilang itu memang pengalamanku sendiri. Dibilang selamat aku langsung apa yang aku mau ekspresikan ini orang ini berduka apa happy ini? Gimana ya? Tapi kalau orang meninggal, ada aku lihat kemarin di Reels IG kalau nggak salah. Di mana ya? Budaya Batak mungkin di Sumatera Utara. Kalau orang Oh iya tua memang meninggal, Batak ya di Batak. Mereka harus harus senang. Mereka menyanyi, tertawa segala macam di depan jenazah. Iya, di depan jenazah karena mereka merayakan bahwa orang tua yang orang meninggal tua dianggap sudah sukses. Iya. Karena berhasil membesarkan anak sampai cucu sukses. Makanya mereka nggak boleh disedih. Iya, boleh sedih. Mereka harus ketawa. Karena orang tuanya berhasil, dia nggak berhasil. Iya, tapi itu kayaknya patut ditiru gitu kan? Janganlah. Enggak, maksudnya itu tidak cocok dengan budaya kita. Begini, kalau dalam agama aja kita aja nggak boleh bersedih di depan mayat kan begitu? Iya. Bersedih boleh, nangis yang meratapi. Nangis meratapi nggak boleh. Jadi kalau misalnya sebiasa aja gitu kan, jangan dinampakkan kali, apalagi sampai mau mukul-mukul dada, itu kan dilarang tuh. Iya, itu memang dilarang. Seperti yang dilarang. Yang terlalu teriak-teriak sampai jenazahnya gini. Harus hidup lagi gitu. Toh, itu kan haram. Emang nggak boleh. Ngomong-ngomong soal agama, jangan dulu celananya masih terbuka. Iya. Aurat. Ini ditonton banyak om-om nanti nih. Ombong semua. Bacot. Bacol dia jadi. Kan? Bacot lagi katanya. Aduh. Basa-basi terus basa-basi komedi terus. Iya. Baiklah, mungkin itu aja ya. Kesimpulannya Silakan deh. Tadi awak nyobain simpulannya tadi. Aku opening. Dia kesimpulan tadi pertama. Kalau lagi. Basa-basi itu perlu seperlunya. Kalau kocap kan udah aku tutup tadi. Kok udah? Kita buka lagi. Ceklek gitu. Enggak ada yang salah dengan basa-basi. Yang salah orang yang dibasa-basin aja. Ya, baiklah. Untuk podcast kita pada kesempatan malam ini pada kesempatan kali ini dan waktu juga malam semakin larut. Baru jam 7. 7 mobil gua perbaiki itu. Janji di mana? Kami kemana? Tapi kan enakan di sini kan lebih bebas kan? Oh iya. Enggak duit keluar. Paling bensin kau aja yang ke sini. Kopi. Paling bensin kau aja. Tapi ketutup sebenarnya kan. Ke coffee shop berapa kita beli? Ngomong apa katanya? Bensin? Gimana? Tolong jangan. Bapak nih tadi. Nanti ketawa. Bosan penonton. Aku tahu ngerti. Aduh. Minta cashback. Rembes ya. Minta cashback. Abangnya bilang nggak ada cashback bang. Giveaway ada mau bang. Harus nebak lagi. Duit keluar lagi satu tebakan 100.000 kan. Aduh. Baiklah, mungkin itu aja edisi basa-basi kita kali ini.
mudah-mudahan apa yang kita bahas yang kita bahas ini tidak bermanfaat bagi kalian yang nonton. Ada hikmah yang tak bergunanya. Dan mudah-mudahan ada donatur atau sponsor yang akan menyumbangkan minuman kan? Iya. Nggak minimal ada yang mendoakan lah, mudah-mudahan podcast kita ini biasa saja. Amin. Banyak viewernya dan bisa go to AdSense. Road to monetize. subscriber 5.000 minimal. 5.000 sekarang. 1.000 sekarang bro. Udah 1.000 turun ya. Memang di situ itu aja. Ketentuannya 1.000. Aku kemarin dengarnya 5.000. Minimal 5.000 baru bisa di 1.000, 10.000 view kalau nggak salah. 1.000 viewer, 1.000 subscriber. 1.000 subscriber, 10.000 sama view. 4.000 jam tayang. 4.000 jam tayang. Baiklah, mungkin pihak YouTube berbelas kasih dan berbahasa basi ke kami akan menerimanya kan gitu. Ya kan? Sampai. Sampai. Baiklah, bye.